Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para pengusaha wanita yang tergabung dalam IWAPI Provinsi Jawa Barat. Pengabdian masyarakat kolaborasi ini berjudul Pengembangan Kapabilitas Digital, Manajemen Bisnis Efektif dan Strategi Promosi pada Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Provinsi Jawa Barat. Materi ini akan disampaikan oleh 3 dosen. Sesi pertama akan dipaparkan oleh saya, Betani Suryawardani, dengan materi mengenai wirausaha perempuan. Lalu di sesi kedua akan dilanjutkan oleh Dandi Marcelino dengan materi mengenai digital promotion tools yang berpotensi bisa diimplementasikan oleh pelaku wirausaha wanita. Di sesi ketiga akan disampaikan oleh Dr. Asri Wulandari dengan memaparkan materi mengenai pengelolaan SDM bagi pelaku wirausaha. Wirausaha atau entrepreneur, bahasa Perancis entreprendre, berarti melakukan dan mencoba. Jadi, entrepreneur diartikan sebagai di antara pengambil atau perantara. Menurut Frances 2011, wirausaha adalah kemampuan yang di dalamnya tercakup usaha, aktivitas, aksi, tindakan, dan lainnya untuk menyelesaikan suatu tugas. Unsur pokok entrepreneur yang sukses menurut Hendro, yang pertama kemampuan membaca peluang, berinovasi, mengelola, dan menjual. Yang kedua keberanian mengatasi rasa takut, mengendalikan resiko, dan keluar dari zona nyaman. Yang ketiga keteguhan hati, ulet, pantang menyerah, teguh akan keyakinan, dan kekuatan pikiran. Yang keempat kreativitas dan menginspirasi untuk menemukan peluang berdasarkan intuisi dan pengalaman. Karakteristik wirausaha yang pertama adalah motivasi berusaha, pekerja keras, semangat, pantang menyerah, dan memiliki komitmen yang tinggi. Yang kedua, orientasi ke masa depan. Wirausaha memiliki visi ke depan dan berpikir positif. Yang ketiga, memiliki jejaring perkawanan dan semangat bekerja sama. Yang keempat, jiwa kepemimpinan, berani bertindak, membangun tim yang solid, berjiwa besar, berani atas resiko, semangat bermusyawarah, terbuka, mentor, dan instruktur yang inspiratif. Yang kelima, responsif dan kreatif. Wirausaha akan berpikir kritis, proaktif, kreatif, inovatif, efisien, dan juga produktif. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM telah terbukti menjadi penggerak tumbuhnya ekonomi di Indonesia. Hal itu terlihat dari tingginya kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto yang mencapai 60%. Selain itu, UMKM juga terbukti berhasil membuka lapangan kerja untuk 96,87% angkatan kerja atau menyerap sekitar 116,73 juta orang. Kontribusi UMKM ini juga tidak lepas dari peran perempuan wirausaha yang jumlahnya mencapai 14,3 juta orang pada 2018, di mana angka ini meningkat dari tahun sebelumnya, yakni sebanyak 12,7 juta orang. Di sisi lain, partisipasi perempuan dalam UMKM ini berkontribusi hingga 9,1% terhadap PDB, yaitu sekitar 5% terhadap ekspor. Perempuan memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga dan membangun kewirausahaan di Indonesia, di mana 60% usaha kecil dan mikro di Indonesia dimotori perempuan yang paling bertahan di krisis moneter, ekonomi, pangan, dan energi yang menimpa dunia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Di samping itu, para wanita berpotensi menciptakan alternatif pendapatan bagi keluarga, serta juga berperan sebagai manajer dalam mengelola ekonomi keluarga. Berikut uraian mengenai potensi wanita Indonesia di dunia bisnis. Yang pertama, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 50,26%. Setengah dari perempuan usia produktif adalah bagian dari angkatan kerja nasional menurut BPS tahun 2014. Yang kedua, lebih dari 40% pekerja di sektor industri dan jasa adalah perempuan. Di sektor perdagangan, jumlah pekerja perempuan tercatat seimbang dengan pekerja laki-laki. Yang ketiga, dari 100 penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dengan status usaha sendiri, 37 orang adalah perempuan. Yang keempat, perempuan memiliki andil dalam status kepemilikan, yaitu 42,8% dari perusahaan di Indonesia menurut World Bank tahun 2009.
Dan yang kelima, sepertiga UKM di Indonesia itu dimiliki oleh perempuan menurut International Finance Corporation tahun 2011. Faktor penentu wirausaha wanita. Faktor pertama yaitu tekanan ekonomi keuangan keluarga serta latar belakang sosial budaya yang merupakan faktor penentu yang bersifat langsung. Beberapa faktor rincian yang termasuk faktor latar belakang sosial budaya adalah yang pertama agama, identitas formal dan pemahamannya tentang usaha dalam pandangan agamanya. Yang kedua, tingkat pendidikan formal dan keahlian yang berkaitan dengan cara pandang seorang perempuan terhadap dunia usaha. Yang ketiga, umur dan kejiwaan yang berkaitan dengan cara menghadapi masalah rumah tangga. Yang keempat, etnis dan kebiasaan. Yang kelima, status perkawinan. Yang keenam, lokasi geografis. Faktor kedua yakni kebijakan pemerintah dan stabilitas lingkungan sosial ekonomi domestik sebagai faktor penentu tidak langsung. Faktor ini sangat berpengaruh terhadap keputusan seorang perempuan untuk berwirausaha atau tidak, sebab instabilitas sosial ekonomi sangat berkaitan dengan masa depan sebuah bisnis. Sejatinya, perempuan memiliki peran ganda yaitu peran domestik atau kerumah tanggaan dan peran publik yaitu aktif di masyarakat. Tantangan wirausaha wanita yaitu yang pertama, konstruksi sosial dan budaya yang beranggapan bahwa peran perempuan hanya sebatas di lingkup domestik, mengurus rumah tangga dan keluarga. Oleh karena itu, seorang wirausaha perempuan lebih banyak menghadapi tekanan sosial. Yang kedua, akses pendidikan yang rendah. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin kecil tingkat partisipasi perempuan, termasuk di dalamnya akses pelatihan kewirausahaan. Yang ketiga, akses layanan pinjaman rendah. Wirausaha perempuan lebih banyak menggunakan tabungan sendiri sebagai modal usahanya. Berikutnya adalah tantangan wirausaha wanita, yaitu yang pertama, kesenjangan upah antara pekerja perempuan dan laki-laki masih tinggi. Menurut BPS, yaitu 22,26% untuk sektor non-pertanian dan 38,93% untuk sektor pertanian. Artinya, untuk jenis pekerjaan dan kualifikasi sama, perempuan hanya menerima upah 77,74% dari upah laki-laki pada sektor non-pertanian dan 61,07% dari upah laki-laki pada sektor pertanian. Yang kedua, perempuan masih mendominasi jumlah pekerja dengan status pekerja keluarga atau tidak dibayar. Yang ketiga, perempuan pekerja mengemban beban ganda antara pekerjaan dan urusan rumah tangga. Yang keempat, perempuan pengusaha masih mengalami kesulitan dalam mendaftarkan usahanya dan mendapatkan akses pembiayaan. Faktor kekuatan wirausaha perempuan Indonesia sebagai faktor penunjang perkembangan wirausaha wanita. Yang pertama, multitasking. Wanita dapat mengerjakan berbagai hal secara bersamaan dan didukung oleh dinamika yang tinggi. Yang kedua, organisatoris atau manajer yang handal. Perempuan mengelola ekonomi keluarga sepanjang hidupnya. Hal ini diperkuat oleh telaah kalangan psikolog bahwa kaum perempuan memiliki tingkat emosional yang lebih baik daripada laki-laki. Yang ketiga, telaten. 70% kesuksesan berwirausaha ditentukan oleh kecerdasan emosi, dan masalah ini dimiliki oleh kaum perempuan. Yang keempat, networking. Kemampuan menjaga hubungan yang baik dengan mitra bisnis yang sangat baik. Hal ini terjadi karena perempuan memiliki tingkat keluasan yang sangat baik tatkala berinteraksi dan berkomunikasi dengan pihak lain. Yang kelima, negosiator yang handal, yaitu kemampuan melakukan bargaining position dengan pihak ketiga. Yang keenam, memiliki rasa sensitif dan tanggung jawab yang lebih dibandingkan laki-laki. Responsibilitas yang baik merupakan salah satu ekspresinya sebagai seorang ibu.
Karakteristik wirausaha perempuan Indonesia. Yang pertama, organisasi bisnis lebih sederhana dibandingkan usaha besar. Karena UMKM yang dijalankan oleh wanita usaha berskala kecil dan dalam bentuk volume produksi yang juga terbatas, sehingga modal dan pekerja yang dioperasionalkan pun kecil. Kebanyakan wanita pengusaha Indonesia tidak memiliki akses jejaring yang luas, misalnya dengan usaha besar. Yang kedua, pekerja yang digunakan lebih cenderung perempuan. Alasannya, pekerja perempuan lebih mudah dikoordinasikan dan dikendalikan dibandingkan pekerja laki-laki. Yang ketiga, gaya manajemen yang relatif sederhana, terutama di usaha mikro dan kecil. Tetapi gaya manajemen ini berbanding lurus dengan tingkat pendidikan wanita pengusaha itu sendiri. Yang keempat, tingkat pendidikan dan keahlian yang dimiliki oleh sebagian besar wanita pengusaha masih rendah, terutama di kelompok UMKM dan pedesaan. Sebagian besar dari mereka hanya memiliki ijazah sekolah tingkat dasar. Selanjutnya ialah faktor penghambat wirausaha perempuan Indonesia. Yang pertama, tingkat pendidikan yang masih rendah dan jarang mendapatkan sentuhan pengembangan diri melalui pelatihan, terutama perempuan wirausaha yang berasal dari pedesaan. Faktor yang kedua, beban rumah tangga yang besar. Khususnya di pedesaan, salah satu sebabnya adalah rumah tangga di desa jarang menggunakan jasa pembantu rumah tangga. Yang ketiga, sebagian besar perempuan di Indonesia terhalangi oleh membuka lahan usaha sendiri. Beberapa penghalang yang acap kali terjadi adalah tradisi dan kebiasaan, agama, dan legal formal yang diterapkan oleh masyarakat setempat. Faktor yang keempat adalah kurangnya akses pengusaha wanita terhadap lembaga keuangan bank dan non-perbankan. Padahal masalah ini berkaitan erat dengan masalah permodalan UMKM dan hak kepemilikan aset usaha para wanita pengusaha. Selanjutnya, perkenalkan saya Dandi Marcelino akan melanjutkan materi di sesi kedua mengenai Digital Promotion Tools. Nah, di sini kita akan membahas secara mendetail tentang apa-apa saja sekiranya alat promosi yang bisa digunakan oleh para pelaku wirausaha wanita di wilayah Jawa Barat. Sebelum memulai pembahasan, izinkan saya memaparkan perbedaan antara tradisional marketing dan digital marketing. Tradisional marketing biasanya itu lebih sulit untuk diukur dan juga biasanya menghabiskan biaya yang kurang efektif. Kemudian, tradisional marketing merupakan strategi yang kurang baik untuk dilakukan pada tahap pembangunan sebuah brand. Artinya di tahap awal, pendekatan secara tradisional itu dinilai kurang efektif. Di beberapa langkah, tradisional marketing itu akan menginterupsi aktivitas-aktivitas reguler. Artinya di sini pendekatan secara tradisional itu biasanya kurang efektif apabila dilakukan oleh para pelaku usaha pemula atau startup atau juga bisa disebut sebagai UMKM. Adapun perbedaan aktivitas digital marketing adalah sebagai berikut. Aktivitas digital marketing biasanya lebih terukur. Kenapa lebih terukur? Karena setiap biaya iklan yang dikeluarkan itu biasanya bisa diukur dampaknya, level engagement-nya, level keterjangkauannya, dan sebagainya. Kemudian dari segi biaya itu lebih efektif dikarenakan setiap biaya iklan atau biaya promosi itu bisa dilakukan budgeting. Artinya biaya yang ada bisa disesuaikan dengan target audiens yang akan disasar. Kemudian, iklan secara digital marketing atau aktivitas promosi secara digital marketing itu cenderung lebih cepat dan efisien untuk tahapan pembangunan brand. Kenapa demikian? Karena di tahap awal biasanya pengenalan brand itu membutuhkan pendekatan yang lebih tepat sasaran dan biasanya sifat dari digital marketing itu lebih spesifik daripada tradisional marketing yang cenderung lebih general. Kemudian diharapkan di aktivitas digital marketing itu tidak menginterupsi, artinya tidak mengganggu halayak konsumen sasaran karena iklan atau promosi yang dikirimkan itu sudah terjangkau atau tepat sasaran. Emang itu merupakan sebuah kebutuhan calon konsumen kita. Jadi konsumen tidak merasa terganggu dengan adanya aktivitas digital marketing.
Di slide ini saya akan memaparkan bagaimana perilaku konsumen di era digital. Ada istilah 5A, dimulai dari aware. Di tahapan pertama, konsumen mulai aware, mulai sadar mengenai hadirnya sebuah brand melalui promosi yang dilakukan. Kemudian di tahapan kedua, A yang kedua merupakan appeal. Appeal, di sini konsumen mulai tertarik untuk mencari tahu atau mencari informasi mengenai brand atau produk yang dipromosikan tersebut. Kemudian di A yang ketiga ada acts, di mana konsumen akan mencari lebih dalam, mencari lebih lanjut mengenai sebuah brand, informasi mengenai sebuah brand, bahkan dia akan bertanya kepada sales promotionnya, ya, kepada orang yang menjual, kepada chatbotnya, ataupun kepada dia akan mencari informasi lewat review ataupun informasi-informasi pendukung lainnya. Kemudian di A yang keempat ada act. Di sini konsumen mulai melakukan tindakan. Tindakan dalam hal ini dia akan membeli produk yang ditawarkan baik secara online maupun onsite. Kemudian di tahap terakhir ada istilah advocate, di mana di sini konsumen akan mengadvokasi. Mengadvokasi dalam artian dia akan menjadi agen promosi, dia akan menjadi sumber dari word of mouth, yang secara tidak langsung dia akan menceritakan, men-share pengalaman menggunakan produk A yang dia gunakan kepada rekan-rekan di sekitarnya, baik itu teman, saudara, ataupun lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi dia akan mengajak orang lain secara tidak sadar dan secara tidak langsung untuk menggunakan produk yang telah ia gunakan saat ini. Media pemasaran digital terbagi atas 3. Ada paid media, owned media, dan earned media. Paid media atau media berbayar ini merupakan salah satu media yang paling cepat mendapatkan traffic karena merupakan media berbayar. Kemudian yang kedua ada owned media. Merupakan media yang mudah dikontrol oleh anggota tim sebuah perusahaan karena pengelolaannya dapat menunjukkan value sebuah perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah earned media. Media yang didapatkan berdasarkan kepuasan pelanggan. Artinya ini merupakan uncontrollable. Artinya media earn itu tidak bisa dikontrol dan merupakan murni hasil dari aktivitas konsumen. Beragam bentuk contoh dari aktivitas paid media diantaranya adalah pay per click, display ads, remarketing, retargeting, paid social, native ads, influencer. Semuanya adalah media-media berbayar. Ya, di antaranya advertising merupakan sebuah iklan yang bisa dipaparkan melalui channel televisi, radio, media cetak, atau membuat out of home advertising. Advertising juga berlaku untuk social media ads yang dapat dikustomisasi calon target audiensnya. Kemudian ada paid search, ya. Paid search ini merupakan media pencarian yang berbayar. Contohnya adalah search engine marketing yang ada di Google, di Bing, Yahoo, dan sebagainya. SEM merupakan penentu peringkat website perusahaan berdasarkan sebuah keyword. Kemudian di paid media ini juga ada sponsorship. Sponsorship merupakan kerjasama berbayar dengan perusahaan lain atau institusi lain untuk mendapatkan level awareness yang dimiliki perusahaan atau institusi lainnya. Dalam hal ini, contoh dari owned media itu terdiri dari website, blog, profile, company, email, social page, dan lain sebagainya. Website merupakan sebuah laman yang berisikan informasi mengenai produk, mengenai apa yang dijual, mengenai review, dan sebagainya. Website tidak hanya didesain untuk mengetahui value perusahaan, tetapi supaya mudah diakses dan memiliki user interface yang bagus. Artinya di sini website haruslah user friendly. Artinya calon konsumen kita tidak kesulitan ketika mengakses website yang kita punya. Kemudian ada sosial media. Sosial media menampilkan konten marketing yang menarik yang sesuai dengan value perusahaan. Konten marketing ini bisa membuat action atau pembelian oleh pelanggan.
Sosial media itu sangat banyak, diantaranya ada Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Di sini, para pelaku wirausaha wanita di wilayah Jawa Barat bisa menyesuaikan sekiranya sosial media mana yang akan digunakan oleh masing-masing pelaku wirausaha, karena sosial media ini juga ditentukan berdasarkan karakteristik dari calon konsumennya. Jadi siapa konsumen yang mau disasar dan bagaimana habitnya itu dipelajari, kemudian baru bisa ditentukan kira-kira sosial media apa yang menjadi daily activitiesnya, yang menjadi penggunaan sehari-harinya. Kemudian kita juga bisa menggunakan email newsletter. Email newsletter membantu pemilik brand untuk mengirimkan newsletter yang terjadwal untuk mengupdate produk, fitur, harga, promosi, program terbaru, agar lebih terpersonalisasi si calon pelanggannya. Artinya, email yang berisikan katalog atau informasi lainnya itu bersifat reminder calon konsumen kita. Ketika ada promo baru di season tertentu, itu di-reminder lah lewat email tersebut. Lalu, earned media biasanya bisa diperoleh lewat review, media coverage, guest post, mention, social shares, dan influencers. Tapi influencer dalam hal ini yang sifatnya free atau gratis. Oke, review. Pelanggan akan memberikan review secara sukarela melalui lini sosial media yang mereview produk suatu brand. Review merupakan salah satu bentuk advokasi yang mahal untuk didapatkan karena tidak semua pelanggan mau melakukan review dari produk yang mereka gunakan. Kemudian ada guest blogging, merupakan salah satu metode earned media yang dilakukan banyak industri kosmetik. Jadi, pelanggan bisa mereview produk melalui blog yang disediakan oleh brand. Kemudian repost, merupakan sebuah step yang dapat dilakukan oleh brand setelah mendapatkan review dari pelanggan. Repost ini dapat dilakukan untuk mengembrace pelanggan melalui channel brand agar lebih diakui. Dalam menyusun konten pemasaran, sebaiknya tenaga pemasaran memperhatikan aspek content writing atau biasa dikenal dengan istilah copywriting. Apa itu copywriting? Copywriting merupakan sebuah proses merangkai kata dan menulis kalimat agar konten memiliki makna yang menjual. Biasanya, copywriting memiliki rumus AIDA, yakni attention, interest, desire, dan action. Attention adalah kata-kata atau headline yang bisa memancing atau men-trigger calon audiens Anda. Biasanya untuk memunculkan attention dari calon konsumen, copywriting biasanya disusun dengan headline yang menarik dan clickable. Di sini artinya supaya konten pemasaran yang kita bangun itu eye-catching atau bisa menimbulkan kesadaran dari calon konsumen kita. Kemudian di tahap interest, disarankan konten kita itu menyajikan sebuah feature, advantage ya, keunggulan, ataupun benefit, manfaat dari produk yang kita tawarkan. Jadi di tahap interest ini, biasanya disajikanlah kelebihan-kelebihan dari produk yang kita kontenkan atau yang kita promosikan. Biasanya supaya kesadaran ataupun keinginan interest di sini itu menjadi lebih timbul atau lebih muncul dari calon konsumen kita. Kemudian muncullah di tahap desire, di mana penjelasan bagaimana produk kita mampu menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh pembaca, calon customer ataupun konsumen kita. Di sini kita membantu konsumen supaya mereka menjadi lebih yakin, menjadi lebih ingin lewat penjelasan, lewat pendekatan secara personal, lewat promosi-promosi supaya konsumen kita atau calon konsumen kita itu menjadi yakin untuk melakukan transaksi atau pembelian terhadap produk yang kita iklankan atau yang kita promokan. Kemudian di tahap terakhir adalah action. Di tahap action yang diharapkan adalah terjadi CTA atau call to action, di mana copywriting diharapkan bisa memberikan sebuah solusi yang nyata dari masalah yang ada. Artinya lewat konten promosi yang kita bangun, misal di sosial media atau dimanapun, itu diharapkan bisa menghasilkan sebuah call to action atau CTA, yang artinya lewat konten itu bisa mentransform menjadi sebuah transaksi pembelian di masa yang akan datang.
Ketika mendesain ya konten pemasaran yang kita buat, biasanya ada beberapa tema atau beberapa macam konten ya, jenis konten digital marketing ini. Ketika kita ingin menentukan tema dan format konten yang tepat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, konten harus relevan dengan kehidupan sehari-hari audiens. Yang kedua, konten yang efektif mempunyai alur yang mencerminkan nilai dan karakteristik brand tersebut. Yang ketiga, format konten yang dipilih harus sesuai dengan aksesibilitas dan visibilitas audiens kita. Yang pertama, konten yang mengedukasi. Biasanya merupakan konten yang bertujuan untuk memperkenalkan produk. Konten edukasi juga memiliki tujuan untuk memberitahu sebuah informasi. Format konten edukasi bisa berupa apapun, baik video, visual, ilustrasi, atau berbagai macam bentuk format lainnya. Konten edukasi juga biasanya menambah informasi yang relevan, seperti adanya fakta-fakta, referensi, data yang valid, dan sebagainya. Berikut diberikan contoh dari sebuah konten yang mengedukasi. Contohnya di sini adalah sebuah pemasar ingin menjual cat GoC. Nah, cat GoC ini biasanya dijual, tapi konten yang dibuat itu disusun. Misalnya kayak tips melukis dengan cat, tips ini itu gitu. Jadi biasanya konten yang sifatnya mengedukasi itu biasanya membuat konsumen tertarik untuk membeli lewat edukasi dari produk yang dijual. Jadi ditonjolkan fitur ya yang sekiranya bisa mengedukasi di sini. Lalu yang kedua, ada konten yang bersifat convince. Konten ini biasanya menampilkan fitur, advantage, dan benefit. Lalu biasanya juga menampilkan apa yang membuat produk ini berbeda dibandingkan dengan produk kompetitor sejenisnya atau diferensiasi dari produk ini. Lalu yang ketiga, meyakinkan bahwa fitur, advantage, benefit mampu menyelesaikan permasalahan yang dimiliki oleh calon konsumer kita. Contohnya di sini adalah produk kecantikan atau kosmetik Yuja Niacin Brightening Moisture Gel Cream. Di sini produk ini ditonjolkan, misal mengandung apa, kemudian keunggulannya apa, kemudian kandungan di dalamnya apa. Jadi membuat produk kecantikan kosmetik perawatan wajah itu kan lumayan banyak. Jadi di sini dia menampilkan fitur yang tidak dimiliki oleh pesaingnya. Dan apa keuntungannya, misal dari sisi harga, dari sisi kandungan, atau dari segi komposisi yang lebih banyak, dan sebagainya. Di sini konten ini bersifat mengajak calon konsumen kita supaya tertarik melakukan pembelian. Lalu ada konten yang bersifat menginspirasi atau inspire. Konten ini tidak hanya menampilkan figur yang dipilih oleh brand, tetapi juga bisa berdasarkan produk yang mengembrace banyak orang. Konten ini mengembrace cerita inspiratif atau figur-figur yang inspiratif. Biasanya konten ini menggunakan storytelling yang sifatnya inspiratif. Contohnya di sini adalah produk dari BLP Beauty, di mana produk perawatan wajah ini mengangkat wanita-wanita berkulit hitam. Jadi di sini tujuannya itu menginspirasi kalau wanita berkulit hitam bisa menggunakan kosmetik ini dan akan membuat dia tampak lebih indah atau tampak lebih cantik. Di sini adalah konten-konten yang inspirasi. Jadi dia menjual cerita supaya orang-orang itu membeli. Yang terakhir adalah konten yang bersifat mengentertain. Di sini konten entertain fungsinya adalah menghibur dengan menyajikan sebuah cerita, storytelling, video, ilustrasi, dan lain sebagainya. Konten yang mengentertain itu bersifat mengembrace brand kita, sehingga value-value atau keunikan yang dimiliki dari brand itu tetap harus ada, tertuang ke dalam inti dari pesan cerita yang ingin disampaikan kepada audiens. Contohnya di sini, produk bumbu masakan Sasa itu menggunakan kartun sebagai penyaji hidangan Indonesia. Jadi di situ isi dari konten kartunnya menceritakan tentang masakan-masakan yang menjadi ciri khas di masing-masing wilayah yang ada di Indonesia. Jadi lewat cerita, lewat animasi, kartun, dan sebagainya itu dituangkan cerita yang bermakna sehingga bisa menyasar calon konsumen lewat konten yang bersifat menghibur atau entertain. Selanjutnya, di sesi ini
Saya Dr. Astri Wulandari akan melanjutkan pemaparan materi mengenai manajemen sumber daya manusia pada wirausaha. Level of leadership merupakan karakter the good to great leader, memiliki self-effective, quiet, receive. Jelasnya, the good to great leader merupakan perpaduan paradoksal antara personal humility dan personal will. Level of leadership terdapat 5 level. Yang pertama, highly capable individual adalah bagaimana membuat kontribusi produktif melalui talenta, knowledge, dan good work habit. Pada level kedua, contributing team member. Dalam hal ini, bagaimana mendorong kapabilitas individu agar berprestasi dan bekerja secara efektif dengan orang lain. Pada level 3, competent manager. Mengorganisasikan orang dan sumber daya menuju terwujudnya target secara efektif dan efisien. Pada level 4, ada effective leader. Komitmen untuk menjadi katalisator untuk mendorong terwujudnya visi yang jelas dan menstimulasi standar kinerja yang tinggi. Pada level terakhir yaitu level 5 adalah level 5 executive. Membentuk kehebatan diri secara terus-menerus melalui pesenyawaan paradoksial antara humanity dan personal will. Mendisiplinkan pegawai. Pada model The Genius with a Thousand Helper, sangat lazim diperbandingkan dengan perusahaan unsustained, hidup segan, mati pun tak mau. Model manajemen tim and good to great untuk memicu transformasi perusahaan dari good to great bukan dengan cara mencari tahu siapa yang akan mendorong dan melanjutkan bus, lalu memasukkan orang yang dibutuhkan, tapi mendapatkan orang yang tepat di dalam bus, sedangkan orang-orang yang salah harus turun dari bus. Lalu, mereka semua bergerak maju untuk mengendarainya bersama. Konsep utama yang harus menjadi dasar adalah kita harus mendapatkan orang yang tepat untuk duduk di dalam bus. Orang yang tepat di kursi kanan, terus memantau orang-orang yang salah duduk di dalam bis. Kita harus terus mencari cara untuk mencari tempat yang lebih besar. Jika perlu, menurunkan orang-orang yang salah tempat itu dalam bus. Tantangan UMKM dalam MSDM. Yang pertama adalah kepatuhan dengan hukum. Seperti mulai memiliki peraturan kepegawaian perusahaan, terdaftar di Dinas Tenaga Kerja setempat. Selain itu juga ketentuan mengenai hak-hak karyawan, jaminan, kesehatan, lembur, dan lain-lain. Kedua, kesulitan dalam rekrutmen. Umumnya, mereka langsung saja mencontohkan usaha lain dari sisi pemenuhan pegawai, kurang cermat dalam menyesuaikannya dengan kebutuhan. Ketiga, menerapkan peraturan. Pemilik usaha umumnya kurang bisa menentukan hal-hal apa saja yang perlu diatur. Terkadang pemilik terlalu tegas atau khawatir karyawannya malah akan mengendor pekerjaannya. Keempat, pengembangan kompetensi SDM. Sedikit sekali pemilik usaha UMKM yang memahami dengan tepat bagaimana potensi karyawannya. Hal ini karena umumnya konsentrasi pemilik lebih ke arah produksi dan pemasaran keuangan. Kelima, upah pegawai. Pada umumnya, UMKM kesulitan dalam menentukan upah pegawainya. Sebagian mereka tidak memperhitungkan upah untuk diri sendiri atau anggota keluarga yang membantu dalam kegiatan usaha. 6. Pemisahan keuangan usaha dan pribadi. Dengan melibatkan anggota keluarga sebagai sumber daya manusia usahanya, maka belanja keluarga menjadi rancu dan biaya usaha. Hal ini dapat diatasi dengan pendampingan UMKM. 7. Menilai kinerja, reward, dan punishment. Sering tidak ada standar atau aturan baku. Demikian juga dalam hal pemberian reward maupun punishment. Karena adanya anggota keluarga yang terlibat dalam usaha, maka kegiatan penilaian kinerja, pemberian reward, dan punishment menjadi kurang objektif. 8.
mempertahankan dan memberhentikan pegawai. UMKM dapat menciptakan kondisi kerja yang membuat sumber daya manusia bekerja dengan nyaman seperti dalam keluarga. Namun, dalam kedekatan kekeluargaan, UMKM juga kadang mengalami kesulitan untuk memberhentikan pegawainya. Pengetahuan dan keterampilan dasar. Dalam MSDM UMKM terdapat 5 pengetahuan dan keterampilan dasar yang harus diketahui. Yang pertama adalah sistem seleksi, struktur organisasi, penyesuaian peraturan sumber daya manusia, administrasi kepegawaian, pelatihan dan pengembangan. UMKM tidak harus memiliki pegawai yang khusus menangani SDM, namun kegiatan pengelolaan SDM ini lebih ke fungsional, di mana pelaku UMKM harus melengkapi dirinya sendiri dengan berbagai pengetahuan dan fungsi MSDM seperti rekrutor, mediator, dan mengembangkan karyawannya. Kegiatan dalam MSDM UMKM. 1. Rekrutmen dan seleksi, yaitu proses mencari kandidat untuk mengisi posisi yang kosong dan seleksi proses pemilihan SDM yang akan direkrut perusahaan. 2. Penempatan, menempatkan karyawan pada suatu tempat atau jabatan yang paling sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. 3. Pelatihan dan pengembangan, proses pendidikan jangka pendek yang mempelajari keterampilan teknis, sedangkan pengembangan yaitu proses pendidikan jangka panjang untuk menambah pengetahuan konseptual dan teoritis. 4. Upah dan bonus, hak pekerja sebagai imbalan atas kinerjanya. 5. Evaluasi kerja. Evaluasi kerja yang baik dan benar harus mengacu pada 2 elemen penilaian, yaitu elemen perilaku dan hasil kinerja. 6. Proses dan pengakhiran hubungan kerja, penghargaan dan kenaikan jabatan dalam suatu organisasi, sedangkan PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu. Sekian dan terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga pemaparan materi ini bermanfaat untuk UMKM semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.